Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada dosen pembimbing, Bapak Bayu Aji Aditejo, SEMM, MSI, PhD. Yang terhormat pada dosen penguji, perkenalkan nama saya Nur Fauzi Arhad. Saya mahasiswa Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, angkatan 76, konsentrasi marketing. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait dengan penelitian saya yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan, persepsi risiko, dan niat penggunaan berkelanjutan layanan e-wallet. Masuk pada latar belakang penelitian, setelah memasuki era revolusi industri 4.0, banyak sekali manfaat yang dapat kita rasakan. Salah satunya adalah kehadiran internet. Internet sudah banyak berkembang dan tersebar di berbagai negara, dan salah satunya adalah Indonesia. Berdasarkan gambar grafik jumlah pengguna internet di Indonesia, terlihat pada tahun 2018 hingga tahun 2022, jumlah pengguna internet di Indonesia mengalami peningkatan. Tanda bintang menunjukkan prediksi jumlah pengguna internet yang akan datang. Berdasarkan gambar grafik tersebut, terdapat tren kenaikan di setiap tahunnya dan diprediksi akan mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah pengguna internet sendiri memunculkan sebuah peluang bagi perusahaan fintech atau financial technology, di mana kehadiran fintech sendiri berdampak pada berkembangnya perusahaan startup dan memberikan manfaat berupa pembayaran tanpa harus menggunakan uang fisik melalui sebuah smartphone atau bisa disebut mobile payment. Mobile payment sendiri dibedakan menjadi dua basis, yaitu basis bank dan dompet digital, di mana contohnya pada basis bank ada DBS dan Digibank, Jago dari Bank Jago, Genius dari Bank BTPN, dan MNC dari Motion Banking. Sedangkan pada basis dompet digital, terdapat 5 dompet digital dibedakan berdasarkan tingkat kesadaran pengguna aktif dan paling sering digunakan. Terlihat pada gambar penggunaan layanan e-wallet, OVO menempati posisi pertama, kemudian disusul oleh Kupai, ShopeePay, Dana, dan Link Aja. Layanan e-wallet sangat diminati di Indonesia dan memberikan manfaat berupa bisa digunakan di mana saja dan kapan saja. Juga memberikan banyak sekali fitur yang sangat menarik. Berdasarkan gambar diagram pembayaran e-commerce, menurut metode pembayaran, ada sebanyak 29% menggunakan dompet digital, kemudian 24% menggunakan kartu kredit, 23% transfer bank, kemudian 15% secara tunai, dan 9% menggunakan metode yang lain. Meskipun penggunaan layanan e-wallet terbilang tinggi, tetapi masih terdapat konsumen yang menggunakan layanan tersebut ketika ada promo. Penelitian ini menggunakan metode prasurvei sebanyak 40 responden untuk mengetahui alasan menggunakan layanan e-wallet sebagai media pembayaran dengan kriteria laki-laki dan perempuan minimal berusia 17 tahun dan pernah menggunakan layanan e-wallet seperti OVO, Kupai, ShopeePay, Dana, dan Link Aja. Berdasarkan gambar grafik alasan menggunakan layanan e-wallet sebagai media pembayaran, ada sebanyak 67,5% konsumen menggunakan layanan e-wallet ketika ada promo seperti cashback maupun diskon. Artinya, masih konsumen menggunakan layanan e-wallet yang hanya untuk menguntungkan mereka saja. Selain itu, ada sebanyak 12,5% merasa lebih aman. Artinya, masih terdapat konsumen yang belum merasa aman ketika menggunakan layanan e-wallet tersebut. Layanan e-wallet sendiri memiliki tingkat risiko dan ketidakpastian yang tinggi. Contohnya, seperti risiko gagal transaksi, berkurangnya sejumlah saldo tapi belum melakukan transaksi, dan kebocoran terkait informasi pribadi. Berdasarkan gambar ulasan yang diambil dari platform Google Play Store, banyak konsumen yang merasa kecewa atas layanan yang diberikan, seperti kegagalan dalam pengisian saldo, mendapatkan potongan tapi belum melakukan transaksi, keterbatasan merchant, customer service yang kurang responsif, biaya admin, dan takut akan adanya penipuan. Hal tersebut sangat mempengaruhi kepercayaan dan berdampak pada pemberhentian penggunaan layanan e-wallet. Masuk pada rumusan masalah, yaitu walaupun penggunaan layanan e-wallet sudah berkembang sebesar 29%, angka tersebut masih jauh dalam penggunaan layanan e-wallet secara maksimal. Masyarakat Indonesia sendiri masih menggunakan metode lain dalam melakukan transaksi. Artinya, e-wallet sendiri masih dijadikan opsi pembayaran. Selain itu, berdasarkan pada survei alasan e-wallet sebagai media pembayaran, terdapat 67,5% konsumen menggunakan layanan e-wallet ketika terdapat promo seperti potongan harga maupun cashback. Artinya, penggunaan layanan e-wallet belum secara maksimal dan hanya digunakan dalam kondisi tertentu saja. Hal tersebut sangat mempengaruhi niat penggunaan berkelanjutan secara jangka panjang. Kemudian, berdasarkan ulasan di Google Play Store, terdapat konsumen yang masih kecewa dan tidak percaya lagi terhadap layanan e-wallet yang digunakannya, di mana semakin banyak permasalahan dan keluhan dapat mempengaruhi kepercayaan konsumen. Dan
berdampak pada menurunnya niat penggunaan berkelanjutan layanan e-wallet tersebut. Berikut merupakan pertanyaan dan tujuan penelitian. Selanjutnya, landasan teori dalam penelitian ini ada mobile payment, teori difusi inovasi, mobilitas, kustomisasi, keamanan, reputasi, model pembentuk kepercayaan, persepsi resiko, dan niat penggunaan berkelanjutan. Berikut ini merupakan model penelitian dan perumusan hipotesis. Selanjutnya, metode pengumpulan data yaitu desain penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan kerangka waktu cross-sectional, kemudian populasi dan sampel yaitu warga negara Indonesia. Metode probability sampling menggunakan purposive sampling dengan kriteria minimal berusia 17 tahun dan pernah menggunakan layanan e-wallet seperti OVO, GoPay, ShopeePay, Dana, dan Ninja. Untuk metode pengumpulan datanya yaitu menggunakan metode survei, menggunakan kuesioner dengan Google Form dalam kurun waktu Desember tahun 2022 hingga Januari tahun 2023. Untuk pengukurannya menggunakan skala Likert 5 poin. Variabel yang digunakan mobilitas yaitu ada 3 item, keamanan 3 item, kustomisasi 3 item, reputasi 3 item, kepercayaan 4 item, persepsi resiko 3 item, dan niat penggunaan berkelanjutan 3 item. Untuk metode analisis data menggunakan SAMPLS, dibantu software Smart LS 3.0 dan model pengukuran menggunakan uji validitas dan reliabilitas, sedangkan pada model struktural menggunakan uji hipotesis. Berikut merupakan profil responden dari penelitian ini. Selanjutnya adalah uji validitas konvergen. Menurut Hare et al. 2019, item pengukuran dinyatakan valid ketika nilai loading faktor setiap indikator lebih besar dari 0,7 terlihat pada tabel. Nilai dari loading faktor setiap indikator telah memenuhi persyaratan dan dikatakan valid. Selanjutnya pada tabel nilai APE, di mana menurut Hare et al. Setiap indikator harus memiliki nilai APE lebih besar dari 0,5. Terlihat pada tabel, setiap indikator telah memenuhi persyaratan. Selanjutnya adalah uji validitas diskriminan. Menurut Hare et al. 2019, item pengukuran dinyatakan valid apabila nilai dari cross-loading setiap indikator lebih besar dari 0,7. Terlihat pada tabel, nilai dari cross-loading setiap indikator telah memenuhi persyaratan. Selanjutnya pada Vonnegut, menurut Hare et al. 2019, indikator dinyatakan valid ketika akar kuadrat APE suatu konstruk lebih besar dari korelasi konstruk lain. Terlihat pada tabel, masing-masing indikator telah memenuhi persyaratan. Selanjutnya yaitu ada uji reliabilitas, di mana menurut Hare et al. Item pengukuran dinyatakan reliable ketika nilai composite alpha dan composite reliability setiap indikator lebih besar dari 0,7. Terlihat pada tabel, di mana masing-masing indikator telah memenuhi persyaratan dan dianggap reliable. Selanjutnya yaitu adalah uji statistik deskriptif, di mana terlihat pada tabel, rata-rata variabel memiliki nilai di atas 4 kecuali variabel persepsi risiko, dan berdasarkan standar deviasi, jawaban responden cukup bervariatif pada masing-masing variabel. Selanjutnya pada goodness of fit, di mana model pengukuran dengan model struktural dikatakan layak dan valid dikarenakan nilai dari goodness of fit termasuk ke dalam kategori besar, yaitu sebesar 0,37. Selanjutnya yaitu nilai pada tabel PIV, di mana menurut Hare et al. Item pengukuran dinyatakan tidak memiliki masalah multikorelasi ketika nilai PIV setiap variabel kurang dari 5. Lihat pada tabel, nilai PIV yang muncul kurang dari 5, maka variabel tidak memiliki masalah pada multikorelasi. Selanjutnya pada R-square, nilai dari adjusted R-square menunjukkan nilai yang moderat. Selanjutnya adalah uji hipotesis. Menurut Hare et al., pengambilan keputusan hasil uji hipotesis berdasarkan nilai dari beta estimate yang akan menunjukkan arah hubungan, dan hipotesis dinyatakan terdukung atau diterima jika nilai p-value kurang dari 0,005 dan nilai dari tes statistik yaitu lebih besar dari 1,96. Berdasarkan pada tabel yang ditampilkan, terdapat 6 hipotesis yang terdukung dan 1 hipotesis yang ditolak. Hipotesis pertama terdukung, di mana mobilitas berpengaruh positif dan signifikan pada kepercayaan. Hasil pengujian sejalan dengan penelitian Zhou et al. 2019 dan didukung oleh Zhou 2011 dan Kim et al. 2009, di mana ketika layanan e-wallet memberikan kemampuan berupa mobilitas pada konsumen, maka kepercayaan konsumen juga akan meningkat.
Hipotesis kedua terdukung, di mana kustomisasi berpengaruh positif dan signifikan pada kepercayaan. Hasil pengujian sejalan dengan penelitian Shaw et al. Dan didukung oleh Xiao et al. 2003 dalam Shaw et al. 2018, di mana ketika layanan e-wallet memberikan kemampuan berupa kustomisasi, maka kepercayaan akan meningkat. Hipotesis ketiga terdukung, di mana keamanan berpengaruh positif dan signifikan pada kepercayaan. Hasil pengujian sejalan dengan penelitian Shaw et al. Dan didukung oleh Zhao 2019, di mana ketika layanan e-wallet memberikan jaminan keamanan pada konsumen, maka kepercayaan juga akan meningkat. Kemudian H4 terdukung, di mana reputasi berpengaruh positif dan signifikan pada kepercayaan. Hasil pengujian sejalan dengan penelitian Shaw et al. Dan didukung oleh Oliveira et al. 2014 dan Lu et al. 2017, mana ketika layanan e-wallet memiliki reputasi yang baik, maka kepercayaan konsumen juga akan meningkat. H5 terdukung, di mana kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan pada niat penggunaan berkelanjutan. Hasil pengujian sejalan dengan penelitian Shaw et al. Dan didukung oleh Shaw et al. 2018 dan Huang et al. 2014, di mana semakin tinggi kepercayaan, maka semakin tinggi juga niat penggunaan berkelanjutan. Kemudian H6 terdukung, di mana kepercayaan berpengaruh negatif dan signifikan pada persepsi resiko. Hasil hasil pengujian sejalan dengan penelitian Shaw et al. Dan didukung oleh MC Connect et al. 2002, yaitu di mana semakin tinggi kepercayaan, maka semakin rendah pula persepsi resiko yang dirasakan. Kemudian yang terakhir adalah H7 tidak didukung atau ditolak, di mana persepsi resiko tidak berpengaruh pada niat penggunaan berkelanjutan. Hasil tersebut tidak sesuai dengan penelitian terdahulu oleh Shaw et al. Selanjutnya masuk pada kesimpulan, yaitu yang pertama, mobilitas berpengaruh secara positif pada kepercayaan dan hasilnya signifikan. Yang kedua, kustomisasi berpengaruh secara positif pada kepercayaan dan hasilnya signifikan. Yang ketiga, keamanan berpengaruh secara positif dan positif pada kepercayaan dan hasilnya signifikan. Kemudian yang keempat, ada reputasi berpengaruh secara positif pada kepercayaan dan hasilnya signifikan. Yang kelima, kepercayaan berpengaruh secara positif pada niat penggunaan berkelanjutan dan hasilnya signifikan. Yang keenam, kepercayaan berpengaruh negatif pada persepsi risiko dan hasilnya signifikan. Yang terakhir, yaitu ada persepsi risiko tidak berpengaruh pada niat penggunaan berkelanjutan dan hasilnya tidak signifikan. Kemudian, implikasi manajerial. Yang pertama, mobilitas merupakan faktor yang dapat meningkatkan kepercayaan pengguna, di mana dengan cara memperhatikan dan memastikan layanan mereka dapat memenuhi kebutuhan transaksi di mana saja dan kapan saja, serta dapat digunakan di banyak tempat. Selanjutnya, kustomisasi menjadi faktor yang dapat meningkatkan kepercayaan pengguna, dengan cara mempertimbangkan kemudahan personalisasi dalam menentukan metode isi ulang pembayaran dan pengaturan keamanan penggunaan layanan e-wallet, serta selalu memahami agar mengetahui kebutuhan pengguna. Kemudian, keamanan menjadi faktor yang dapat meningkatkan kepercayaan pengguna, memperkuat sistem keamanan, dan melakukan pembaruan sistem secara berkala agar tidak mudah diretas, memberikan jaminan untuk akun yang hilang akibat ulah hacker, dan memberikan kompensasi untuk pelanggan yang kehilangan sejumlah uang. Selanjutnya, yaitu reputasi menjadi faktor yang dapat meningkatkan kepercayaan pengguna melalui memperhatikan reputasi dan membangun menjadi lebih baik lagi, seperti menggunakan jasa profesional digital advertising dalam branding, bekerja sama dengan vendor, memperbaiki kualitas customer service agar lebih responsif. Kemudian, kepercayaan menjadi faktor yang dapat meningkatkan niat penggunaan berkelanjutan melalui memberikan rasa aman dengan memberikan beberapa jaminan transaksi, kemudian penggunaan layanan e-wallet, dan jaminan sistem e-wallet yang berkualitas serta memiliki keandalan. Yang terakhir, kepercayaan menjadi faktor yang dapat mengurangi persepsi risiko, yaitu dengan cara mendaftarkan layanan mereka pada Bank Indonesia, memberikan testimoni yang relevan, dan menerapkan ISO 27001 terkait sistem manajemen keamanan e-wallet. Terima kasih atas presentasi yang saya paparkan terkait dengan penelitian saya.